Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Ditya dengan nomor NPM 255200023. Di sini saya akan mengerjakan tugas 14 bagian 1 gambar mesin dengan dosen mengampu mata kuliah Bapak Asroni STMT. Tentang materi pembahasan di tugas 14 bagian 1 yaitu tentang create component in assembly. Create component in assembly itu apa? Create component assembly itu ya kita bikin part atau komponen baru tapi dalam kondisi di dalam mode assembly ya. Nah, pertama-tama kita bakal klik open ya. Di sini bahannya namanya desain robot. Ya ada dua ya, tapi kita pakai yang satu aja ya. Nah, bahannya itu bentuknya kalau kayak gini. Nah, pertama-tama kita tuh apa ya? Masuk ke tools dulu ya, application option, terus di assembly. Nah, di sini kita di bagian cross part geometry projection ini tuh enable associative edge dan loop ini tuh dimatiin ya. Ini kan artinya gini ya. Tapi karena udah saya matiin ya. Nah, intinya ini tuh buat biar kita bisa munculin project geometri ya, garis geometri dari part lain biar nanti komponen yang kita bikin itu bisa mengikuti ya geometri dari part sebelumnya. Nah, kita tutup aja soalnya udah ya. Kita balik ke assembly. Nah, sini kita klik create ya. Klik create. Nah, untuk nama komponennya tuh aslinya tuh robot desain 1 sampai 2 ya, tapi di sini ya karena itu cuma sekedar saya pakai nama sendiri aja lah ya. Robot 1. Nah, kayak gini aja lah ya. Standar-standarnya itu IPT ya. Sebenarnya sini tuh harus adanya sebenarnya ada pilihan standar MMPT ya. Biar pakainya nggak pakai inch. Cuman ya karena ya nggak tahu banyak di mana ya. Soalnya saya udah ngulik-ngulik juga di sini nggak bisa coba. Nah ini inch semua ya adanya. Jadi nggak mau ya kita pakai yang ada aja lah. Jadi kita klik OK. Nah, kita pilih di bagian yang sini ya, pinggiran yang ini. Kita klik. Nah. Ini kalau misalnya mengikuti di materi ini harusnya tuh langsung masuk ke sketch ya. Tapi karena di sini enggak ya kita bikin sketch manual aja lah ya. Kalau yang sini nah seperti ini. Nah ini workbench kita tutup saja, splitnya matiin sini. Nah ini kita pakai project geometri ya, nggak usah buat garis lagi soalnya kan mau bikin part yang mengikuti bentuk dari part sebelumnya. Kita pilih yang bagian paling luar, nah bagian ini 1 2 ini. Nah, kita udah ini ya, kita bikin sketch. Nah setelah itu kita extrude, kita pilih 50 mm. Oke, kita klik enter. Untuk selanjutnya kita bakal bikin sketch ya di atas sini ya, bikin extrude lah, bikin part di atas ini. Fitur buat nutup ini ya, kita klik start di sketch, kita pilih bagian atas ini ya, klik. Nah, apa dulu nah, seperti ini. Nah kita pakai project geometry lagi ya, kalau sampai ini garis lagi lah. Ribet soalnya bawa waktu ya. Kita di sini nggak usah pilih dua ya, kita pilih satu garis saja. Sini saya pakai yang paling luar. Ini gunanya tuh apa ya? Biar kalau nanti kita extrude dia tuh nggak, biar nutup lah, nutup bagian inilah. Jadi nanti kayak jadi penutup lah gitu ini. Kita finish sketch, kita extrude ya. Nah, kalau otomatis nutup seperti ini ya. Tapi saya nutup ya. Kenapa nutup? Soalnya ini kan gak ngambil lubang yang bagian dalam gitu, cuma bagian luarnya aja. Pakai geometri yang bagian luar. Nah, untuk ini ketinggiannya itu kita ubah ke 5 ya. Seperti nah dia akan jadi. Nah kenapa kok nutup ya? Soalnya kan kita nggak pakai geometri yang dalam ya. Yang dalam kan itu kan geometri lubang ya, bentuk lubang ya. Jadi karena kita pakai yang luar, dia otomatis nganggapnya itu geometrinya itu rata ke atas ya. Yang lubang tadi nggak diambil. Seperti ini. Nah, untuk selanjutnya harusnya ini kita step ya. Kita pakai bahan yang kedua ya. Cuman karena di sini ya saya malas ribet ya, kita langsung lanjutin aja di part yang ini aja lah ya. Nah, untuk yang selanjutnya itu kita bakal ya bikin part lagi ya di atas ini. Nah, untuk pertama-tama kita bikin
pakai bikin sketch dulu ya, kita nggak langsung bikin ngikuti geometri dari part yang sebelum-sebelumnya. Sini kita expand ya, bersatu origin ya Z. Nah ini kita create apa ya? Oh, bukan create, sorry. Oh, kita klik Robert satu yang part yang udah saya bikin tadi ya. Nanti otomatis masuk ke eh, modeling assembly lah. Bikin ya, tempat kita bikin part-part ngedit-ngedit part 3D model ya. Nah, untuk pertama-tama kita start to the sketch. Kita bakal nah YZ plan ini ya. Oke, karena udah ya seperti ini. Kita aktifkan fitur ini ya. Slash graphics ya. Oke, seperti ini. Nah, tentunya kita bakal bikin project geometry ya. Di samping sini, atas sini, samping sini. Ya ini seperti itu ya. Tentu yang terakhir itu di Z axis. Nah, Z axis itu ya axis yang mengarah ke Z. Oke. Ini punya saya pendek ya jadinya Z axisnya. Cuman ya ini hitungannya sama ini jadi axis lah. Nanti bisa diubah juga. Masih ya sama aja kayak panjang lah gitu intinya. Cuman tampilannya di sini pendek. Nah, untuk yang selanjutnya itu kita bakal bikin circle ya. Ini di sini. Dengan diameternya itu 130 mm. Ini angkanya 5 soalnya ya inch ya. Ya, tapi kita bisa edit sebentar. Ya, betul ya 1 mm. Terus ini kita bakal bikin garis ya. Garis axis antara garis tengah ini dengan axis ya. Garis axis. Itu sana. Kalau muncul tanda yang di ini warna hijau ini berarti axisnya sebenarnya tuh ya tembus sampai ke atas, cuman nggak muncul aja. Kita klik aja. Oke, nah kita klik garis yang sudah kita bikin tadi, baru kita construction ya. Ya seperti ini. Nah dia bakal jadi garis-garis, jadi garis axis. Nah untuk selanjutnya kita bakal kasih dimensi dari titik temu ini ya, titik temu axis dari z axis sama axis dari lingkaran, kita klik terus di pojok sini ya tarik 50 mm ya. Bentar, nah ini untuk selanjutnya di tengah sini dengan sini ya axis dari parts yang sebelumnya. Oke, ini 80 ya, 80 mm. Enter. Nah, selanjutnya kita bakal memberikan dimensi sudut ini ya. Sudut axis ini, axis dari lingkaran dan axis dari part desain robot. Kita klik. Terus kalau nah ini nggak muncul soalnya kita klik dari bawah sini. Ini. Nah, ini kita masukin 60 ya. 60 derajat. Nah, seperti ini. Oke. Selanjutnya kita ini udah jadi ya. Tapi selanjutnya kita bakal bikin lagi bikin garis line di sini. Nah, sebenarnya ada sih disuruh offset ya. Di sini. Kalau lihat di videonya Pak Asroni, cuman nggak diapa-apain sih, ya cuman narin dong ya buat meriksa aja mungkin ya. Iya, kita nggak usah apa-apain. Kita lanjut aja seperti ini kalau bikin garis di ini. Nah, bentar ya. Kalau hijau ini berarti pas, kita tarik ke atas sampai keluar dari part. Nah, sini, oke. Dari sini hijau ini, nah itu tarik ke atas. Nah, untuk selanjutnya kita bakal bikin arch ya. Arch yang tangan. Nah, tangan itu ya arch yang bisa nanti bakal nyambung dengan mulus ke lingkaran. Kita klik ya dari yang garis tadi, klik garisnya. Nah, kita arahkan ya ini ya pasang ya, penting bisa nempel ke lingkarannya seperti ini ya. Terus yang ini. Nah pas.
Nah, baru selanjutnya kita pakai constraint tangan ya, soalnya yang bawah ini kan belum rapi, yang atas juga ini kayaknya belum pas. Kita bisa pas. Nah, dia bakal ya mulus, langsung nyambung lah ke lingkarannya tuh. Nggak motong, nggak ada sudutnya, ini kan langsung jadi lingkarannya. Juga sama, kita pilih. Nah, jadi ya intinya mulus lah, mulus ke lingkaran. Seperti ini. Klik OK. Nah, nanti kita pilih sketch. Kita extrude ya. Extrude. Kita pilih yang ini, terus yang ini. Nah, untuk bagian bentuk arah ekstrudenya itu kita pakai simetrik ya, atau mid plane lah. Jadi dua arah ini, ke arah sini 5 ya, kita masukin ininya 40 mm ya, 40 mm seperti ini. Nah, dia otomatis garis sketch yang David ini bakal jadi di tengah, dan ekstrudannya itu mengarah ke dua arah, ke arah sini dan arah sana ya. Nah, 40 kita klik OK. Nah, untuk selanjutnya kita buat extrusion 3. Sketchnya kita hidupin ya, stability-in, soalnya daripada kita bikin circular lagi ya. Nah, dari sini saya ngikutin Astroni aja ya. Kita klik lingkaran. Nah, seperti ini. Dengan diameternya 50 ya. Nah, dari pusat. Nah, kalau Pak Asron itu apa ya, dia pakai yang simetrik ya, yang gini, dan ukurannya itu 100, soalnya kan yang arah sini 50, yang arah sana juga 50, jadi kalau digabungkan 150 tambah 50, jadi orangnya pakai yang simetrik. Cuma di sini saya ngikutin yang di materi aja ya, dia pakai yang direction 1, nah satu arah. Dan selanjutnya kita pakai tool mirror, kita klik enter seperti ini ya, baru kita mirror fiturnya, kita klik yang ini. Nah, untuk mirror plane ya, kita pilih yang YZ plane. Nah, seperti ini. Klik OK. Nah, hasilnya akan seperti ini, teman-teman. Nah, untuk selanjutnya sketchnya ini matiin aja lah ya, visibility-nya. Tutup. Tutup. Nah, selanjutnya kita balik aja ke awal ya. Sini kita klik desain robot AM aja. Nah, otomatis balik ke assembly environment. Untuk selanjutnya kita bakal ngasih warna sih, harusnya di sini kalau diubah ke baggy ya. Cuman ya kita bahas jalan lah ya. Klik default baggy, cari baggy ya. Baggy light. Cuman di sini adanya kalau nggak salah itu cuman baggy biasa. Ada baggy light. Nah, ini ya. Bentar. Bentar ya. Sebenarnya salah warnanya ya. Ya, kita nggak usah warna aja lah. Soalnya nggak ada sih baggy light-nya. Ini seperti ini aja. Nah, selanjutnya kita bakal constraint ya, constraint axis to axis ya, mat axis, dari yang tabung yang ini dengan yang axis dengan ini, dia otomatis ini axisnya tuh nyatu ya, nyatu searah lah ini. Kita klik OK aja. Oke, udah ya. Selanjutnya kita bakal buka di mana ya, saya lupa, dropper 1. Nah, ini adaptifnya kita matiin ya. Ini tuh adaptif tuh apa? Adaptif tuh part ya, yang ini yang kita bikin baru ini tuh biar bisa ngikuti geometri dari part sebelumnya. Jadi kalau mau kita bikin komponen baru, dia ya komponen itu otomatis ke adaptif ya, ngikutin geometri dari part sebelumnya, part lama. Nah, ini kayak gitu ya. Di sini adaptifnya kita matiin aja, soalnya kan ya udah kan udah selesai. Jadi, udah selesai. Ya, seperti ini akhirnya. Dan ya, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.